Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Julita dengan NIM C0C023036. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran piutang yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasinya. Pertama yaitu pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit, disertai dengan perubahan-perubahan atau pertambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Sedangkan piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur atau pemberi pinjaman kepada debitur atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jenis-jenis anggaran piutang. 1. Piutang dagang, yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. 2. Piutang wesel, yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis dalam bentuk wesel. 3. Piutang surat berharga, contohnya yaitu biljet giro, belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. 4. Beban dibayar di muka, contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka. 5. Setoran jaminan, contohnya yaitu untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. 6. Piutang pajak, contohnya angsuran pajak, pajak masukan, dan kelebihan bayar pajak. Manfaat anggaran piutang. Manfaat anggaran piutang bisa dilihat dari dua sisi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja, yaitu sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. 2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja atau sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. 3. Sebagai alat pengawasan kerja untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Sedangkan secara khusus, tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas, karena piutang yang tertagih akan berakibat penambahan terhadap kas. Langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. 1. Menentukan presentase penjualan. 2. Menentukan besarnya syarat penjualan kredit. 3. Menentukan besarnya presentase cadangan piutang tak tertagih. 4. Menentukan term of credit. Pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang dalam perusahaan piutang perlu dikelola dengan baik. Berikut pengelolaan piutang yang mencakup kegiatan sebagai berikut. 1. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. 2. Pengendalian piutang. 3. Penggunaan rasio. Perputaran piutang. Periode perputaran tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Maka semakin lama waktu pengembalian piutang, maka semakin lama pula modal kerja tersebut berputar dalam satu periode. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Tingkat rumusnya yaitu tingkat perputaran piutang sama dengan tingkat penjualan dibagi rata-rata.
Atau piutang rata-rata umur piutang sama dengan 360 dibagi tingkat perputaran piutang. Faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran piutang. 1. Budget penjualan. 2. Keadaan persaingan di pasar. 3. Posisi perusahaan dalam persaingan. 4. Syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. 5. Kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. 6. Rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Faktor yang memengaruhi anggaran piutang. Faktor yang memengaruhi anggaran piutang yaitu 1. Volume barang yang dijual secara kredit. 2. Standar kredit jangka waktu kredit, pemberian potongan. 3. Pembatasan kredit. 4. Kebijakan penagihan piutang. Baiklah, itu tadi presentasi yang saya bacakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.